Ya, kita mulai perkuliahan pertama kita ya. Mata kuliah sistem mikroprosesor ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi nanti kalau ada tugas, nanti silahkan dikirimkan ke alamat email saya yang di sini tercantum di sini ya. Oke, jadi kita mulai. Oke, jadi tujuan mata kuliah ini, judulnya sistem mikroprosesor ya. Ya tentunya kita agar kita semua ya ngerti apa itu artinya ya. Apa sih mikroprosesor itu ya. Kemudian kita juga paham cara kerjanya ya. Dan nanti sehingga kita bisa juga menulis nanti yang namanya bahasa assembly ya. Jadi bahasa assembly itu bahasa yang satu tingkat di atas bahasa mesin ya. Jadi bahasa mesin itu adalah seperti yang kita pelajari dulu ya. Kalau mesin itu hanya tahu 1 dan 0 saja ya. Jadi itu merepresentasikan keadaan dari transistor ya. Jadi kalau 1 atau keadaan dari logical gate-nya ya. Jadi kalau 1 itu artinya dia nyala, kalau 0 itu artinya dia mati ya atau off ya. Oke. Jadi nanti bahasa assembly itu adalah bahasa yang sedikit bisa dimengerti manusia. Ya, jadi terdiri dari beberapa komen-komen yang bisa kita mengerti, nanti akan diterjemahkan oleh assemblernya ke bahasa mesin. Ya. Jadi itu tujuan dari mata kuliah kita ini ya. Nanti jadi kita ini pertemuan kedua ya. Jadi sebelumnya kita perkenalan. Ya, jadi kuliah resminya mulai yang sekarang ya. Jadi kita akan 16 kali mendapatkan 16 kali pertemuan ya. Nanti untuk sesi labnya mungkin akan saya tambahkan ikutkan dalam beberapa sesi ya. Nah, untuk info nanti kita sambil jalan ya tentang sesi laboratoriumnya. Nah, nilai itu tentunya ada 3 elemen ya. Jadi dari tugas, dari UTS ya, ujian tengah semester dan ujian akhir. Ya, bobotnya tidak akan saya kasih di sini, cuma agar kalian bisa maksimal ya. Jadi setiap ada tugas, ya tadi khawatirnya nanti karena bobotnya kecil nanti kalian tidak kerjakan ya. Jadi kira-kira bobotnya sama rata ya. Jadi sehingga kalian harus setiap ada tugas atau ada UTS nanti dimaksimalkan semuanya. Nah untuk buku ini yang saya pakai ya. Jadi kalau kalian sudah punya buku yang lain juga bisa. Ya. Jadi isinya sama. Yang akan kita pelajari di sini adalah mikroprosesor 8086. Ya, basicnya yang itu. Jadi kalau kalian punya buku yang lain, tetapi selama dia masih membahas tentang mikroprosesor 8086, itu tetap bisa dipakai. Ya, jadi buku ini yang saya pakai, tapi kalau kalian punya yang lain silahkan. Oke, untuk kuliah yang pertama ini, jadi yang topik-topik yang akan kita bahas. Ya, yang pertama kita akan bahas sejarah, ya, sejarah dari mikroprosesor ini. Ya, asal mulanya sampai sekarang ya, sampai sekarang kita punya komputer yang sangat canggih ya. Bahkan ada beberapa negara yang memiliki yang namanya superkomputer ya, superkomputer ya. Tetapi sebagai informasi aja, komputer yang kalian pegang di HP sekarang itu ya, itu memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada komputer yang dipakai untuk menerbangkan Apollo 11 ke bulan. Ya. Jadi perkembangan mikroprosesor itu sangat pesat sekali ya. Dipicu oleh juga perkembangan teknologi yang namanya teknologi IC ya, integrated circuit. Dan kita akan membahas tentang mikroprosesor ya, jadi kita bedah di dalamnya ada apa ya gitu ya. Microcontroller ya, jadi apa sih bedanya? Beda dari mikroprosesor dengan microcontroller ya. Dan kita akan revisi lagi bagi kalian yang sebelumnya sudah mengambil kuliah rangkaian logika ya. Seharusnya ini tidak ada masalah.
tapi saya akan revisi lagi tentang sistem bilangan ya, yang akan kita pakai di sini. Tentunya yang utama yang kita pakai tentunya adalah binary ya, binary. Tapi nanti akan kita pernah beberapa ya. Dan sedikit tentang konsep memori dan input-output device ya. Jadi itu topik yang akan kita bahas untuk perkuliahan saat ini. Mikroprosesor ya, sejarahnya itu kita bisa bagi menjadi beberapa tahap ya. Jadi tahap yang pertama itu namanya generasi tabung hampa ya. Tabung hampa itu terbuat dari kayak bolham ya. Jadi di device-nya untuk satu transistor triode gitu ya. Dulu namanya triode. Jadi alatnya itu seperti bolham ya, bolham kecil. Jadi karena ukuran dan kecepatan ya, jadi kita tidak bisa memakai banyak ya. Kamu bisa bayangkan kalau kita komputer yang modern ya, itu isinya sampai dengan mungkin miliaran transistor ya. Jadi kalau kita membuat pakai bolham ya, jadi akan menjadi sangat besar sekali. Jadi ini generasi pertama ya. Jadi sangat terbatas dari segi kecepatan dan ukuran. Terbuat dari tabung hampa ya. Nah, generasi kedua itu diawali dengan penemuan transistor. Ya, penemuan transistor oleh tiga orang ini, John Bardeen, Walter Brattain ya, dan William Shockley ya. Mereka mendapatkan Nobel Prize atas penemuannya mereka ini ya. Jadi ini di sini saya lihatkan, saya share gambar transistor pertama ya. Jadi tidak kecil amat juga ya. Cuma ini memulai miniatur ya. Jadi sehingga tabung hampa tidak lagi diperlukan. Sehingga gerbang-gerbang logic itu bisa dibuat dari transistor ya, solid state transistor istilahnya ya. Tapi ini juga masih ukurannya agak besar ya, sehingga bisa lihat di sini ya. Nah, revolusi ketiga itu terjadi setelah penemuan namanya integrated circuit. Integrated circuit ya. Jadi sebenarnya sejarahnya ini William Shockley ini dia membuat perusahaan namanya Fairchild Semiconductor ya. Nah, di dalam perusahaan Fairchild Semiconductor itu ada salah salah seorang timnya ya, itu Jack Kilby ya, itu yang mendirikan Intel. Itu dia fokus ke pengembangan integrated circuit. Nah, saat itu William Shockley tidak bisa melihat keuntungan dari integrated circuit ini. Jadi dia tidak fokus ke situ, sehingga menyebabkan pengembangan integrated circuit ini berhasil dipionir oleh Jack Kilby. Padahal mereka dari awalnya itu dari perusahaan yang sama, ya, di Fairchild Semiconductor namanya. Sehingga Jack Kilby itu dapat Nobel atas achievement-nya membuat IC, ya. Itu baru ya, sekitar tahun 2000-an kalau tidak salah ya. Kamu bisa cek itu bisa cek di internet ya. Nah, inilah yang menyebabkan di sini gambar di sini ya. Kita lihat ini IC yang pertama ya. Teknologi IC ini menyebabkan komputer itu bisa kita skalakan. Nah, ini pertama hukum Morse keluar ya. Kalau kamu tahu hukum Morse itu, dia bilang setiap 1,5 tahun atau 2 tahun itu jumlah transistor di dalam satu chip itu selalu double ya. Kenapa? Karena teknologi IC ini ya. Jadi yang melibatkan ada beberapa proses ya, contohnya itu namanya fotolitografi dan sebagainya. Itu kita bisa membuat satu chip itu kita bisa cetak jutaan transistor ya. Jadi itu yang menyebabkan sehingga sampai saat ini kita punya komputer yang kita pakai sehari-hari itu ya. Nah, ini adalah
namanya ini wafer ya, wafer yang bulat ini ya. Wafer ini, dalam satu wafer ini kamu bisa lihat ini ada warna yang kotak-kotak ini. Inilah chipnya kita. Inilah mikroprosesornya. Ya, dalam satu chip ini bisa berisi ratusan mikroprosesor. Ya, jadi tergantung dari ukuran wafer kita ya. Wafer ini murni silikon bawahnya ya. Murni silikon yang tentunya kita doping dengan beberapa material. Ya. Sehingga menyebabkan harga mikroprosesor jadi bisa murah sekali. Kamu bayangkan sekali run ya, kita bisa membuat puluhan wafer. Ya. Dalam setiap wafer itu isi ratusan mikroprosesor ya. Sehingga dalam sekali proses fabrikasi kita bisa menghasilkan mungkin sampai puluhan ribu mikroprosesor ya. Jadi itu yang menyebabkan harganya murah, walaupun prosesnya sangat mahal ya. Karena skala itu dibagi dia ya. Jadi itu yang menyebabkan revolusinya. Nah, ini sekarang kita dari itu sejarahnya, sedangkan dari evolusinya sendiri ya. Jadi yang pertama itu namanya prosesor 4 bit ya. Apa artinya 4 bit? Itu artinya nanti kita akan bahas apa itu LU ya. Jadi dia hanya mampu memproses data 4 bit. Ya. Jadi yang pertama itu ada Intel 4004 atau 4040 ya, itu salah satunya. Terus dari prosesor 4 bit kita bergerak ke yang 8 bit ya. Jadi ini prosesornya mampu memproses 8 bit data. Ya, ada berbagai jenis ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah yang 16 bit. Ini salah satu arsiteknya ya, sampai sekarang masih dipakai. Ya, jadi kalau kamu lihat yang sekarang apa ya, core ya, itu masih memakai arsitek dari yang 86 ini. Oke, ini yang 16 bit. Tentunya kita bergerak juga sudah ke 32 bit prosesor dan sampai sekarang ke yang 64 bit prosesor. Ya. Karena arsiteknya sangat populer, jadi kita akan memakai yang 8086 atau 8088 ya. Itu ini yang kita pakai di sini. Oke, jadi sedikit kembali lagi ya. Jadi mikroprosesor itu digunakan dalam komputer ya, atau sistem embedded, ada sistem embedded yang lain. Kalau komputer kalian tahu, sedangkan kalau sistem embedded itu seperti handphone ya, smart TV, misalnya ATM dan lain-lain. Ya. Jadi yang memiliki fungsi khusus ya maksudnya itu ya. Tapi lebih apa namanya? Lebih complicated daripada microcontroller ya. Jadi tentunya kita sudah tahu semua ya, mikroprosesor ditemukan di sekitar kita. Ya. Dan di dalamnya itu sebenarnya dia hanya bisa memproses operasi logika, aritmatik ya, dan operasi kontrol namanya. Nah, komputer sebelum ada bukan sebelum ya, apa namanya? Komputer yang awal ya, komputer mula-mula itu terdiri dari beberapa bagian yang terpisah. Ya, belum terintegrasi. Ya, jadi ada yang namanya register, ada yang namanya arithmetic logic unit, ya, ada yang memori dan kontrol. Jadi semua terpisah, belum dalam satu chip. Ya. Nah, ketika diintegrasikan beberapa bagian ini, itu akan membuat dia menjadi sebuah yang namanya mikroprosesor. Ya, jadi mikroprosesor itu mengintegrasikan 3 bagian saja sebenarnya. Ya. Jadi 3 bagian yang integrasikan adalah arithmetic logic unitnya, register dan kontrol. Ya, jadi memori dan I/O device ini tidak termasuk dalam satu chip.
Jadi ini di luar dari chipnya. Ya, jadi yang dinamakan mikroprosesor ini adalah yang bagian CPU kiri ini aja. Central Processing Unit kita. Oke. Ya, saya rasa sudah jelas ya. Jadi ingat bagian yang lain, memori, input-output device itu di luar dan mereka dikonekkan dengan data bus, ya, data bus dan address bus. Ya, tentunya ada juga control bus ya, untuk kontrolnya ya. Nah, data bus itu untuk mendeliver data tentunya. Nah, address bus itu untuk mengakses lokasi dari memori atau address dari input-output device kita ini. Ya, itu bedanya ya. Jadi di dalam memori kita ya itu ada isinya. Jadi itu yang akan kita kirimkan melalui dengan data bus ya. Sedangkan untuk tahu lokasi memorinya itu kita pakai yang namanya address bus. Ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oke. Nah, yang namanya mikroprosesor ya terdiri dari 3 bagian ini aja, ALU, register, dan kontrol. Jadi di dalamnya itu hanya terdiri dari, ya, ingat itu ya, mikroprosesor itu terdiri dari register, ya, itu tempat penyimpanan sementara untuk melakukan instruksi data, ya. Jadi kalau sudah dimatikan ininya apa namanya sistemnya, dia kosong lagi itu registernya ya. Jadi ada komponen kedua itu ALU atau Arithmetic Logic Unit itu untuk melakukan operasi aritmetik dan operasi logika. Dan ada kontrol, sistem kontrol dan sistem timing ya. Jadi ini untuk memastikan segala bagian dari sistem itu bekerja sesuai dengan urutan yang diinginkan ya atau yang komen ya sesuai dengan perintah nanti di sistem kita ya. Oke, jadi kembali lagi ke slide sebelumnya. Jadi mikroprosesor itu dalam satu chip itu ada 3 bagian saja, ALU, register, dan kontrol. Nah, yang di luar eksternal dari mikroprosesor itu tentunya input ya. Input itu memberikan data ke dalam mikroprosesor untuk diproses. Output itu menampilkan hasilnya, hasil yang prosesnya seperti jadi input itu kayak keyboard gitu ya. Keyboard atau kalau HP ada kamera, ada apa namanya? Panel sentuh ya. Dan sistemnya itu ya yang memasukkan sistem inputnya itu nanti kita akan datanya itu akan dimasukkan ke mikroprosesor untuk diproses dan kembali ke output. Oh, jadi output itu kayak yang kita lihat ya, kayak LCD atau monitor TV dan sebagainya, smart TV ya atau monitor laptop ya. Itu outputnya. Memori ya. Jadi itu bagian luar kita taruh ya. Memori untuk menyimpan data tentunya ya. Nah, itulah yang membedakan antara mikroprosesor dan microcontroller ya. Nah, kalau microcontroller itu bagian-bagian tadi seperti memori, bagian di sini ya. Memori, input output unit, timer, ada bagian yang lain seperti converter ya, AC/DC atau DC ke AC. Converter itu dijadiin di dalam satu chip. Termasuk mikroprosesornya di sini. Ya. Jadi microcontroller itu walaupun sepertinya desainnya lebih complicated ya, tetapi dia ini sebenarnya lebih sederhana ya. Jadi dia diintegrasikan sistem memori, sistem input output ya ke dalam satu chip. Tetapi terbatas ya, kemampuannya ini terbatas. Oke. Dan biasanya dipakai untuk aplikasi yang tertentu ya. Jadi biasanya satu aplikasi ya, yang sederhana. Itu kita pakai microcontroller ya. Sedangkan kalau mikroprosesor itu kita bisa perbesar. Jadi umpamanya mikroprosesor 8086 ya. Kapasitas memorinya kita bisa perkecil dan kita bisa perbesar. Ya, walaupun dia ada maksimumnya tentunya ya. Sehingga microcontroller ini kadang jauh lebih mudah dipakai dalam aplikasi-aplikasi tertentu. Ya, jadi itu jadi perbedaannya ya. Jadi saya harap kalian bisa mengerti ya.
Jadi secara arsitektur global ya, mikroprosesor itu lebih sederhana ya daripada mikrokontroller ya. Cuma apa namanya, kemampuan mikroprosesor jauh lebih besar ya. Ya, tentunya karena dia lebih apa namanya, kemampuannya lebih rendah ya, maka mikrokontroller jauh lebih murah ya. Jadi kalau kita membuat sistem yang umpamanya bisa dijual dengan massa ya, yang berisi sistem komputasi komputer sedikit ya, jadi kita bisa pakai mikrokontroller ya. Jadi umpamanya kamu membuat sebuah device umpamanya untuk apa namanya, IoT seperti itu ya, kamu bisa pakai mikrokontroller ya, karena fungsinya dia sederhana ya. Oke, jadi sekarang kita akan revisi tentang sistem bilangan ya. Jadi karena komputer itu dia hanya mengerti tentang apa namanya, dia hanya mengerti dua keadaan ya. Jadi keadaan on dan keadaan off ya. Jadi itu kita bisa manipulasi on dan off saja ya. Jadi dia punya dua state ya. Sehingga sistem bilangan yang kita pakai tentunya adalah namanya sistem binari. Ya. Jadi sistem binari itu sistem yang memiliki angka cuma 0 dan 1 ya. Nah, kita revisi dulu sistem bilangan yang kalian tahu ya, atau yang kita kenal bersama, desimal ya. Apa sih artinya desimal ya? Desimal itu dek itu artinya 10 ya. Jadi ini basis 10, tapi ingat untuk basis 10 tidak ada angka 10 di sini ya. Jadi kita hanya mengenal 10 angka ya. Ya, angkanya itu dimulai dari 0. Jadi kita mengenal 10 angka, kalau kita hitung ini 0, angka 0 sampai angka 9 itu ada 10 angka. Ya. Nah, di atas ini nanti kita akan mulai lagi dari sistem 1 0. Ya. Terus kita tambahin lagi 1 1 dan seterusnya. Nanti di atas itu nanti basis di depannya kita tambahin jadi 2 0 seperti itu. Ya. Sehingga contohnya kalau ada angka 398 ya, itu artinya tiganya ini melambangkan 300-an ya. Jadi kamu udah belajar di kecil ini ya. 300-an, 9 itu melambangkan 9 kali 10 pangkat 1, 8 kali 10 pangkat 0 ya. Jadi ini namanya desimal. Ada jadi 10 ini melambangkan desimalnya ya. Nah, kalau binari tentunya ada 2 ya. 0 dan 1 ya. Tidak ada angka 2, ingat itu ya. Nah, jadi kalau kita punya angka ini, kalau kita ubah ke desimal, ini artinya binari itu 2 pangkat 3 ya. Jadi basisnya 2. Jadi kalau kamu ubah 1011 ini jadi 1 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai terakhir yang paling bit yang paling kecil atau paling tidak signifikan ya, 1 kali 1 gitu ya. Sehingga kita dapat hasilnya sama. Oke, ada lagi yang penting yang kita pakai, nanti kita akan pakai sebenarnya binari ya. Cuma karena sistemnya panjang, jadi untuk mempersingkat kita pakai heksadesimal. Nah, heksadesimal itu ada angka berjumlah 16. Ya. Jadi kita mulai dari 0 sampai angka 9 ya. Jadi tidak ada angka 10 ya. Jadi angka 10 itu kita lambangkan dengan A. Angka 11 kita lambangkan dengan B dan seterusnya sampai F. Jadi F ini 15. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Jadi contohnya adalah angka ini 34B7H. H ini lambangnya artinya heksadesimal ya. Jadi kita mulai dari yang 7. 7 ini artinya 7 kali 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 itu 1 ya. Ditambah B kali oke. B. Nah, nilai desimal dari B itu 11. Ya. 11 kali 16 pangkat 1 ya. Ditambah 4 kali 16 pangkat 2 dan seterusnya. Oke. Jadi saya harap kalian kalau lupa di revise lagi rangkaian logikanya ya, atau
pelajaran logikanya dulu ya. Nah itu. Nah sekarang kita akan belajar gimana caranya mengkonversi di antara sistem bilangan tersebut ya. Nah, kalau kita mengkonversi dari desimal ke binari ya, contohnya dari binari ke desimal dulu ya, tentunya tadi sudah kita lakukan ya. Jadi umumnya seperti yang ini ya, kamu tinggal dikalikan dengan basisnya yaitu 2 ya. Kalau di binari kan 2 basis ini ya. Jadi kamu dapat nanti ke desimalnya jadi 11 gitu ya contohnya. Nah, kalau dari binari ke dari desimal ke binari kita bisa memakai yang namanya metode radix ya. Jadi caranya seperti ini, perhatikan baik-baik bagi yang sudah lupa ya. Jadi pokoknya kita punya angka 11, kita pertama bagi dengan 2. Ya. Bagi dengan 2 kita dapatkan hasilnya 5. Ya. Hasilnya 5, sisanya ada 1 ya. Nah, 5 kali 2 10, kurangi sisanya 1. Nah, 1 ini akan menjadi bit yang paling tidak signifikan, yang paling kecil. Ya. Kemudian kita ambil hasilnya ini 5 ini kita bagi lagi dengan 2. Ya. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 2, sisanya adalah 1. Ini akan menjadi bit yang kedua. Oke. Nah, hasilnya ini kita bagi lagi dengan 2. Ya. Sehingga hasilnya terakhir kita dapat 1 atau 0. Ya. Di sini kita dapat 1 ya. Sisanya 0. Ini akan menjadi bit yang ketiga. Nah, ini kamu bisa lanjutkan proses sama juga nanti akan hasilnya bit yang terakhir. Jadi cuma karena dia sudah 1 saya lihat ini jadi bit yang keempat ya. Jadi hasilnya kita bisa peroleh dari sini 1 0 1 1. Oke. Jadi seperti itu. Nah, untuk binary ke heksadesimal itu yang pertama, kamu bisa lakukan kalau bilangannya angkanya di bawah 4 ya. Kamu bisa pertama convert ke kamu lakukan metode sebelumnya ya. Kamu convert ke desimal ya. Jadi binary ke heksadesimal kita ubah ke desimal dulu ya. Ke desimal dulu sehingga kita dapat angka 11. Dari angka 11 kita convert ke heksadesimal. Jadi angka 11 di heksadesimal itu B. Oke. Nah, kalau binarinya lebih banyak daripada 4 ya. Kita convert setiap 4 angkanya ini ya. Jadi kita ambil dulu angka 4 terbelakang, yang paling belakang. Kita convert sama lakukan tadi, convert ke desimal dulu, habis itu ke heksadesimal. Jadi kita dapat B. Terus yang ini ya, kita convert ke desimal, kita dapat 9. Karena 9 heksadesimal juga sama, 9 ya. Jadi hasilnya adalah 9B ya, seperti itu. Oke. Sedangkan kalau dari heksadesimal ke binary yang berikutnya ya. Dari heksadesimal ke binary, pokoknya kita punya 9B heksadesimal ya. Yang kamu lakukan adalah 9 ya. Kamu ambil yang paling kiri ya. 9-nya kita ubah ke desimal, dari desimal kita ubah ke binary. Oke, sehingga kita dapat yang paling kiri ini. Kemudian B-nya juga sama, kita ubah ke desimal, dari desimal ke binary. Ya. Sehingga hasilnya 9B kita tinggal stack up ya. Jadi yang sebelah kirinya yang ini, yang sebelah belakangnya yang ini ya. Jadi kita dapat 9B itu jadi seperti ini. Oke, jadi saya ingatkan lagi ya, kalau angkanya itu 2 ya, jadi kamu bisa, jadi karena setiap heksadesimal itu pasti menghasilkan 4 bit ya. Jadi satu angka heksadesimal ini akan selalu menghasilkan 4 bit. Jadi ini kita bisa stack ya. Oke, ini contohnya yang lebih panjang lagi ya. Jadi ini kita punya 8.
10 angka, 10 digit ya. Jadi kalau 10 digit, ya tentunya kita potong-potong dari belakang ya. Kita ambil 4 yang ini ya, 1011, ini yang 4 yang paling belakang. Terus kita ambil 4 yang berikutnya ya. Nah, sisanya ada 2 bit ya, 2 bit yang paling depan ya. Nah, tentunya kamu bisa tambahin 00 juga sama, tidak ada bedanya ya. 0011. Nah, ini kita convert ke ke desimal ya. 0011 itu adalah 3 ya. Ini 1101 ini adalah 13. 1011 ini adalah 11 ya. Nah, ini sekarang kita ubah ke heksadesimal sehingga ini kita dapatkan ini sama 13 itu D ya, kalau nggak salah ya. A B C D ya. Kayak 10A kan. 10A, 11B, 12C, nah 13D ya, dan 11B. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 3D dan B ya. Jadi seperti itu cara mengconvert ya. Jadi saya harap kalian nanti direvisi lagi untuk yang kuliah pertama ini, kuliah sebelumnya ya. Teknologi logika, pastikan kalian familiar dengan sistemnya. Ya. Dan kalian harus tahu juga jadi setiap satu angka heksadesimal itu bisa menghasilkan 4 bit dari binary atau 4 bit. Ya. Jadi itu sudah familiar untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, yang terakhir kita akan bahas sedikit tentang ukuran data ya. Jadi ukuran data tentunya kalau data kita dalam binary ya, bentuknya akan seperti ini. Kita akan tulis seperti ini ya, BN dan seterusnya sampai B0 ya. Dan ingat yang B0 ini tentunya kita namakan LSB, least significant bit atau bit yang paling kecil ya, bit yang paling enggak signifikan artinya. Dan yang BN itu namanya MSB, most significant bit. Itu adalah bit yang paling besar nilainya ya. Ya, jadi kadang-kadang itu dikeluar di buku ya. Jadi biar kalian familiar ya, yang mana maksudnya MSB, yang mana maksudnya LSB ya. Nah, 1 byte ya, 1 byte itu artinya 8 bit ya. Jadi kita punya B0 sampai B7 ya. Ada 8 itu B0 sampai B7, itu artinya 1 byte ya. Ada ukuran 1 word ya. 1 word itu artinya 2 byte atau 16 bit ya. Jadi bitnya untuk yang word itu terdiri dari B15 sampai B0 ya. Terus ada juga istilahnya double word ya. Double word itu artinya 2 word ya atau 4 bytes ya, 32 bits. Nah, kalau 32 bits kita punya B31 sampai B0 ya. Dan terakhir ada yang quad word atau 4 word 8 bit ya atau 64 bit ya. Jadi itu hal-hal yang nanti akan muncul. Jadi kalau ada word itu kalian harus sudah mengerti dia adalah 2 bytes ya. Apalagi kalau double word dan seterusnya ya. Nah, terakhir kita akan bahas sedikit tentang memori dan I/O device ya, I/O device ya. Jadi ini secara konsep fisikalnya bentuknya seperti ini ya. Jadi setiap kotak ini merepresentasikan 1 bit data ya. Nah, di dalam sebuah memori ya, kita punya dua hal, yaitu yang pertama adalah address, alamatnya ya. Biasanya lambangnya A. Oke. Dan datanya D. Lambangnya biasanya D ya. Kamu perhatikan di sini, address ini mengacu pada lokasi memori, lokasi fisiknya. Ya, lokasi fisiknya ya. Jadi kalau kita punya dalam hal ini 4 bit address atau 4 bit alamat binary ya, berarti kita hanya memiliki memori sebanyak 16 saja. Oke. Memori kita 16 byte namanya ya. Kenapa? Karena kita hanya mampu mengadres dari 0000 ya benar, sampai 1111. Oke. Jadi itu artinya address. Jadi itu menunjukkan alamat fisiknya. Jadi kayak alamat rumah ya. Nah, datanya sendiri itu adalah isi rumahnya. Isi rumahnya. Oke, kalau dalam hal ini
data kita punya adalah dari D0 sampai D7. Ini artinya dia 1 byte. Ukuran data kita 1 byte. Ya. Contohnya ini merepresentasikan isi dari alamat memori 1111. Jadi alamat memori kita 1111 itu isinya 010111 yang ini. Jadi datanya yang ini. Itu contoh saja. Ya. Jadi ini nanti akan kita beri nama ya. Ini register 0 umpamanya itu artinya yang ini, register 1 artinya yang ini ya. Atau nama yang lain yang merepresentasikan register tersebut. Oke. Jadi ingat nanti input-outputnya juga punya alamat ya. Jadi punya alamat dan punya data yang dikirimkan. Ya, sama dengan keyboard ya. Jadi dia punya alamat dan punya data. Jadi setiap tombol yang dipencet, dia akan mengirimkan data dan tentunya dia juga harus ada alamatnya. Oke, jadi sama. Jadi memori dan input-output device itu sistemnya sama, konsepnya sama. Ya. Nah, untuk memori itu ada dua jenis ya, read only memory. Read only memory itu dia memori yang apa istilahnya tidak memerlukan power ya. Jadi dia itu hardwire ya. Jadi dia itu memori yang fix. Jadi dia tidak bisa diubah lagi. Ya. Jadi ROM itu mungkin ketika memulai komputer itu dia sudah ada tercetak di sistem ya, sehingga dia bisa memulai dengan ROM kita seperti itu ya. Dia tidak bisa diubah. Sedangkan RAM, Random Access Memory, itu dia bisa berubah ya. Kalau sistemnya kita matikan, dia otomatis terreset lagi, terhapus lagi. Ya. Jadi memori yang banyak dipakai itu nanti adalah RAM ya. Jadi yang banyak diakses itu adalah RAM. Oke. Jadi itu adalah konsep-konsep dari mikroprosesor ya. Saya harap setidaknya dari pertemuan ini kalian sepaham satu apa itu mikroprosesor ya, dan apa beda dari mikroprosesor tersebut dengan microcontroller ya, dan kalian juga mengerti ingat lagi bukan mengerti revisi lagi tentang sistem bilangan ya, dan mengerti dengan konsep memori terutama beda antara address dan data bus ya. Jadi data itu adalah isi dari umpamanya kita bilang rumah ya. Sedangkan address itu alamat rumahnya di mana seperti itu. Oke. Itu adalah kuliah kita yang pertama. Jadi saya harap apa namanya? Kalian mengerti dari poin-poin yang kita tujukan tadi ya. Oke, segitu aja. Sampai ketemu lagi di video yang lain.